Nah, oke. So, kita lanjut ya untuk tes formatif kedua di modul yang keempat. Nah, untuk tes formatif kedua ini ada hubungannya dengan limit yang jawabannya adalah bilangan natural atau bilangan E. Nah, di mana ada beberapa rumus atau beberapa pendekatan yang bisa kita pakai ya, seperti pada limit trigonometri. Cuman kalau limit trigonometri sendiri kan harus mendekati 0. Yang penting ada sin di atas atau sin di bawah, atau tan di atas atau tan di bawah, atau dua-duanya ada di atas atau di bawah saling bertukar, langsung bisa pakai koefisiennya. Jadi nggak terlalu banyak lah yang perlu diapalin atau yang perlu diingat. Tapi kalau untuk apa namanya, yang dalam bentuk E ini banyak sekali. Yaitu yang pertama adalah harus dalam bentuk satu ditambahkan dengan mungkin ini saya bilang X ya. 1 per X ini, maka jawabannya adalah E. Dan nilai ini akan sama ketika limit X menuju 0 dari 1 ditambahkan dengan 1 per X dipangkatkan dengan X, itu jawabannya adalah E. Nah, jadi intinya sebenarnya kalau kita mau bikin satu tambah ini, fokusnya adalah di bagian sini sama bagian sininya harus saling tertukar atau saling berlawanan. Nah, tapi kalau berlawanan kan harusnya minus ya. Jadi saling tertukar aja. Kalau misalnya 2 per 1 ya berarti 1 per 2. Itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah kita menggunakan pendekatan limit X menuju 0 daripada logaritma natural ya, ln 1 tambah X per X itu sama dengan 1. Kemudian yang ketiga adalah limit X menuju 0 daripada A log 1 tambah X ya, per X. Karena ini apa namanya, A log ini sebenarnya kalau untuk E ini kan adalah kebalikan dari logaritma natural ya. Jadinya ini jawabannya adalah 1 per ln A. Yang keempat adalah limit X menuju 0 daripada A pangkat X dikurangkan dengan 1 per X itu adalah ln A. Sedangkan kalau misalnya yang kelima adalah limit X menuju 0 daripada E pangkat X dikurang 1 per X, ini jawabannya akan 1. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau ini sama aja kayak kalau kalian ngerjain limit trigonometri tah hingga yang infinite per infinite sama yang infinite kurang infinite. Kan ada tuh rumus cepatnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuman kalau emang ini, kalau terkait dengan hubungan sama E ini emang mau nggak mau kita harus kerjakan seperti ini atau mendekati rumus seperti ini. Karena ya sebenarnya ya untuk mempersingkat waktu lah jatuhnya. Oke, jadi untuk nomor 1, limit X menuju 0 dari 2 ditambah X per 2 pangkat 1 per X, kira-kira bisa nggak sih kita kerjakan? Of course ini bisa. Wah, gimana tuh caranya? Nah, ingat, karena ini bentuknya mirip sama yang nomor 1 dan nomor 1 aja. Yang artinya harus dirubah dalam bentuk 1 ditambah. Nah, ini balik lagi ke pelajaran anak SD. Nah, kan seperti ini ya. Seperti ini atau set 1 per X. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang kan harus dalam bentuk ini 1 per X atau kebalikannya ya. Nah, sekarang bagaimana nih kira-kira lanjutannya? Gampang. Limit X menuju 0 daripada 1 ditambahkan dengan X per 2 dipangkatkan dengan, nah berarti mau nggak mau ya, mau nggak mau kita harus rubah ini menjadi di sini adalah dalam bentuk 2 per X. Nah, jadi tujuan kita adalah bagaimana cara mencari 1 per X ini menjadi 2 per X. Nah, karena kita mau nggak mau di sini harus dalam bentuk 2 per X dong, supaya nanti jawabannya kurang lebih seperti ini. Kayak 1 per X berarti X per 1. Kalau misalnya X per 1 berarti 1 per X. Berarti kalau X per 2 itu artinya adalah 2 per X. Nah, sekarang bagaimana caranya?
Mungkin nggak ditambah? Nggak. Karena kalau misalnya ditambah, otomatis tidak memenuhi atau pasti bakal merubah sesuatu. Kayak misalnya kalau ini ditambah kan nanti jadinya nggak ada sifatnya, kan gitu. Nah, jadi karena berhubung limit itu kalau misalnya emang apa namanya, ini kalau misalnya 1/x ditambahkan dengan 1/x misalkan, ya, 1/x ditambahkan dengan 1/x emang betul, ya. Jadinya adalah 2/x. Nah, tapi masalahnya adalah kita mau rubah ini dalam bentuk 2/x, tapi kalau misalnya tiba-tiba ini ditambahin, misalnya jadi bentuk tambah, kan nggak masuk akal. Ya bener nggak? Nah, jadi kita harus ngerubah 1/x menjadi 2/x, tapi nilainya harus sama. Nah, sekarang bagaimana caranya biar 1/x itu 2/x ini sama dengan 1/x tanpa ngerubah arti? Ya, kita kali dengan yang namanya 1/2. Jadi sama dong. Ya sudah. Berarti kalau dikali, ini kan dikali ya, berarti dikalikan dengan setengah, di mana secara teoritis kalau bilangan berpangkat, kalau pangkatnya dikali, itu artinya pangkatnya dipangkatkan lagi. Jadi 2/x. Nah, ini ada pangkat gedenya adalah pangkat setengah. Sehingga, nah berarti ini jawabannya adalah, ya ini sama aja kayak limit x menuju 0 dari 1 tambah x per 2 pangkat 2/x dipangkatkan lagi setengah. Berarti limit ini, ya, ini kan setara dengan yang namanya apa? Iya, betul sekali. Ini jawabannya adalah E. Berarti jawabannya adalah E pangkat setengah, di mana pangkat setengah ini adalah bentuk daripada akar kuadrat. Seperti ini. Karena apa? Karena kalau misalnya A pangkat M per N itu adalah akar kuadrat daripada N, akar kuadrat dari N atau akar kuadrat N dari A pangkat M. Sehingga di sini itu jatuhnya 1, di sini jatuhnya 2. Tapi kalau di sini 2 nggak perlu ditulis. Begitu juga di dalamnya. Kalau 1 nggak perlu ditulis. Sehingga penulisan yang lebih tepat adalah seperti ini aja cukup. Sehingga jawaban nomor 1 adalah yang C. Nah, oke. So, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Mungkin untuk nomor satunya dihapus cukup nggak ya? Mungkin lebih make sense kalau misalnya ini saya pindahin ke sini dulu aja, nggak apa-apa kepotong ya. Set. Nah, jawab seperti ini. Langsung lalu ini jawabannya di sini aja. Oke, berarti ini saya hapus. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, limit x menuju 0, menuju infinite ya. Menuju infinite daripada 2 tambah x ya per x tambah 1 dipangkatkan dengan yang namanya x. Nah, oke. So, sebelum lanjut ke nomor 2 ini, ini ada something correction ya. Setelah saya cek, yang 1/x ini adalah x mendekati infinite ya. Oke, jadi ini x mendekati infinite. Nah, berarti untuk nomor 2 ini ya, berarti kita kerjakan menggunakan model yang versi yang keduanya ini. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, ya udah. Sebenarnya ini makanya ngerjain limit yang versi begini nih sebenarnya gurih-gurih nyoy ya. Nah, berarti kan bawahnya harus dalam bentuk x tambah 1, ya kan? Nah, berarti boleh dong kalau misalnya saya mau bikinnya begini. X tambah 1 ditambah dengan 1 dipangkatkan dengan yang namanya x. Nah, alhasil apa? Limit x menuju infinite daripada x tambah 1 per x tambah 1 ditambah dengan 1 per x tambah 1 dipangkatkan dengan x. Berarti
limit X menuju infinite dari 1 ditambahkan dengan 1 per X tambah 1. Nah, dipangkatkan dengan X. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk merubah 1 ditambah dengan 1 per X tambah 1 menjadi X tambah 1? Itu yang jadi PR ya. Oke, mungkin ini nomor satunya langsung saya hapus saja, nggak apa-apa ya. Soalnya takutnya nggak muat. Nah, sekarang bagaimana nih caranya? Nah, oke. Berarti sekarang bagaimana nih supaya biar X jadi X tambah 1? Berarti gini kali ya. Berarti dari X menjadi yang namanya X tambah 1, kalau misalnya kita kalikan dengan 1 per X tambah 1, ini kan baru jadi 1. Berarti dikalikan dengan yang namanya X per 1. Bener gak sih? Nah, bener ya. Oke, berarti ini bisa kita pakai nih. Dikali dengan 1 per X tambah 1 dikalikan dengan X. Nah, berarti yang bisa kita kerjakan atau yang bisa kita rubah dalam bentuknya itu adalah yang mana? Yang di bagian sininya aja nih. Sehingga ini jadinya adalah limit X menuju infinite daripada 1 ditambah dengan 1 per X tambah 1 dari X tambah 1 ini dipangkatkan yang namanya X per X tambah 1. Mau nggak mau ya. Nah, ya sudah, berarti jadinya limit X menuju infinite limit X menuju infinite dari 1 tambah 1 per X tambah 1 dipangkatkan dengan X tambah 1 dipangkatkan dengan yang namanya X per X tambah 1. Nah, tapi kalau kayak gini nggak bisa dikerjain dong. Ya, that's why kenapa sebenarnya dalam pangkat itu ya, kalau dalam pangkat itu sebenarnya kalau misalnya ini dikasih ada limit, ini diperbolehkan ya. Nah, jadi ini kita kerjakan atau mungkin dikerjakan secara terpisah aja kali ya. Jadi mungkin ini kita kerjakan secara terpisah, dimana untuk X per X tambah 1 itu kita lakukan pendekatan dengan limit X menuju 0 dari X per X tambah 1. Berarti ya enggak, limit X-nya menuju infinite, kan harus ngikutin ininya ya soalnya. Jadi limit X menuju infinite dari X tambah 1, sehingga jawabannya adalah 1 per 1 alias 1. Ya sudah, berarti ini jawabannya sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah E pangkat 1 alias E. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah yang A. Ya. So, be careful ya. Ketika mengerjakan soal ini ya, kalau misalnya emang dalam bentuk pangkatnya ada dalam bentuk seperti ini dan emang kita nggak bisa kerjain, kita bisa menggunakan pendekatan limit yang sesuai dengan yang ada di sini. Jadi kalau di sini limit X menuju infinite, ya di sini dipakai limit X menuju infinite. Tapi kalau di sini limit X menuju 0, ya di sini pakainya limit X menuju 0. Nah, oke. So, kita hapus ya untuk soal nomor 1 dan 2-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Oke, wait. Sebenarnya soalnya mah pendek ya. Cuman karena berhubung yang namanya pengerjaannya aja yang panjang, jadinya soalnya jawabannya panjang. Oke. Nah, ini terkait dengan ini cos atau trigonometri. Nah, berarti kira-kira ini masih bentuknya sama kayak nomor 1 dulu. Nah, sekarang bagaimana caranya si cos X-nya ini jadi 1 tambah? Gampang. Limit X menuju 0 daripada cos X pangkat 1 per X kuadrat, maka bisa kita lakukan pendekatan dengan cara 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X dipangkatkan 1 per X kuadrat. Nah, untuk memenuhi dalam bentuk 1 tambah sesuatu ya, berarti 1 ditambahkan dengan
min 2 sin kuadrat setengah X dipangkat 1/X kuadrat. Nah, berarti sekarang tujuan kita adalah berarti 1 ditambahkan dengan min 2 sin kuadrat setengah X. Kita mau nggak mau kan ini dalam bentuk X yang mirip kayak ini ya, yang di atas ini. Maka mau nggak mau ini pangkatnya harus dalam bentuk 1 per min 2 sin kuadrat setengah X. Nah, sekarang bagaimana caranya 1 per X kuadrat menjadi 1 atau min ya, langsung aja min 2 sin kuadrat setengah X. Of course, gimana? Ya sudah jelas banget. Kita harus kali yang ini atas yang sama, jadinya berarti 2 kali sin kuadrat setengah X dibagikan dengan yang namanya yang ada di sini per X kuadrat. Ya sudah, berarti ini dipangkatkan lagi atau pakai kurung siku aja ya, gede ya. Dipangkatkan dengan 2 sin, ada minnya ya. Min 2 sin kuadrat setengah X per X kuadrat. Alhasil, gimana ngerjainnya? Ya betul sekali. Jadi jawabannya adalah limit X menuju 0 dari 1 ditambah dengan min 2 sin kuadrat setengah X pangkat 1 atau min 1 per 1 per min 2 aja ya, nggak apa-apa, sin kuadrat setengah X dipangkatkan dengan yang namanya min 2 sin kuadrat setengah X per X kuadrat. Nah, berarti mau nggak mau kita harus menyelesaikan permasalahan ini. Dengan apa? Pendekatan limit. Karena limit X mendekati 0, ya udah kita kerjakan. Limit X mendekati 0 dari min 2 sin kuadrat setengah X per X kuadrat, maka langsung aja ya. Min 2 dikalikan dengan setengah dikalikan dengan setengah. Berapa tuh jawabannya? Ya, jawabannya adalah min setengah. Berarti ini jawabannya adalah limit ya X menuju 0 daripada 1 tambah min 2 sin kuadrat setengah X pangkat 1 per min 2 sin kuadrat setengah X dipangkatkan min setengah. Berarti jawabannya adalah E pangkat min 1 setengah atau 1 per E pangkat setengah atau sama dengan 1 per akar E ya. 1 per akar E. Jadi jawabannya untuk soal nomor 3 adalah yang D ya. Nah, jadi untuk nomor 3 ngerjainnya begitu ya. Nah, emang harus bersabar untuk ngerjain yang limit yang dalam bentuk jawabannya E seperti ini. Oke. Ya udah, berarti kita lanjut ya, langsung ke soal nomor 4. Nomor 4 kira-kira bentuknya kita usahakan dalam bentuk yang soal nomor atau yang sifat nomor 4 ya. Berarti untuk soal nomor 4, wah pas banget ya, 4 jadi 4. Wait. Kenapa masih nongol lagi? Kepencet saya. Oke. Limit X menuju 0 dari 4 pangkat X dikurangkan dengan 2 pangkat X per 3X. Nah, berarti karena berhubung ini bawahnya ini udah X jelas ketara banget. 1/3 kali limit X menuju 0 dari 4 pangkat X dikurang dengan 2 pangkat X per X. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara ngerubah ini supaya dalam bentuk A pangkat X dikurangkan dengan 1. Nah, sedangkan kalau emang kita faktorkan ya per 2 pangkat X, kalau kita misalnya 2 pangkat X nya kita keluarin ya, bisa nggak kira-kira? Wah, nggak bisa. Kalau emang misalnya ini kan berarti 2 pangkat 2X dikurangkan dengan 2 pangkat X, jadinya kalau saya keluarin 2 pangkat X nya jadinya adalah
4 dikurangkan dengan 1. Kan gitu ya. Jadinya 2 nggak bisa ya. Ini kan kalau misalnya pangkat dipangkatin pangkatnya ditambah. Kalau pangkat dipangkatin pangkatnya dikali, tapi kalau ini dikali pangkatnya ditambah. Berarti nggak bisa. So, ini caranya salah. Nah, berarti kira-kira gimana nih supaya dalam bentuk min 1? Ya, betul sekali. 4 pangkat X ini, intinya kan mau A-nya ini kan bebas ya. Mau 4, mau berapa. Jadi, 4 pangkat X-nya ini kalau misalnya mau ditukar, misalnya nih, mau ngidenya ini berarti supaya biar nggak ngerubah, ya. Biar nggak ngerubah, jadinya 4 pangkat X dikurangkan dengan 2X ini. Misalnya saya pisah dulu nih. Kan pasti mau nggak mau harus dipisah. Jadi saya punya idenya adalah ini saya tambah 1, kemudian saya kurang 1. Nah, tinggal otak-atik nih. Biar sesuai jadinya adalah bla 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 kurang 1, kira-kira yang bisa yang mana? Otomatis kalau kayak gini udah pasti nggak sesuai. Karena apa? Kita maunya kurang. Sehingga ini saya tukar. Jadinya min 1, ini tambah 1. Sehingga kalau kayak gini bisa nggak difaktorin? Bisa. Jadinya berarti ini kita kerjainnya adalah 4 pangkat X kurang 1 dikurang dengan 2 pangkat X kurang 1. Sehingga terbentuklah bentuk seperti ini. Jadi jawaban untuk soal nomor ini atau untuk bentuk lainnya adalah sepertiga dikalikan dengan limit X menuju 0 dari 4 pangkat X kurang 1 dikurang dengan 2 pangkat X kurang 1 per X. Nah, ya sudah, karena ini pengurangan, bisa kita pisah. Nah, jadinya limit X menuju 0 dari apa? 4 pangkat X kurang 1 per X. Tapi ingat ya, ini dari sepertiga dikali hasilnya ini. Jadi kalau ini mau dipisah, ya berarti depannya jangan lupa dikurungin. Dikurang dengan yang namanya limit X menuju 0 dari apa? Dari 2 pangkat X dikurang 1 per X. Nah, sehingga jawabannya sepertiga dikalikan dengan yang namanya ln 4 dikurangkan dengan ln 2. Nah, sekarang bagaimana nih? Bisa nggak disederhanain? Bisa. Sepertiga. Terus kemudian ln 4 ini sebenarnya adalah ln 4 ini kan sama dengan ln 2 pangkat 2. Nah, ini sama kayak bentuk logaritma. 2 kali ln 2. Sehingga ln 4 ini sebenarnya senilainya setara dengan 2 dikalikan dengan ln 2 dikurangkan dengan ln 2. Berarti hasilnya sepertiga dikalikan dengan ln 2. Maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu, ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk nomor 1 ngotak-ngatik di pangkat itu dikali, tapi kalau di sini ngotak-ngatiknya adalah ditambah 1 dikurang 1, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 3 dan 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Oke, nomor 5. Nah, kira-kira nomor 5 ini kalau mau dimiripin bentuknya sama yang mana sih? Ya, yang ini ya. Oke, berarti kita mau nggak mau harus rubah dalam bentuk 1 tambah. Bagaimanapun caranya. Berarti limit X menuju infinite ini dari 1 kurang 2X per 2 kurang 2X pangkat X. Maka ini harus kita rubah dalam bentuk yang namanya 1 tambah. Artinya berarti harus 2 dikurangkan dengan 2X ini harus ada. Nah, sekarang bagaimana supaya 2 dikurang 2X ini tetap bertahan dari ini? Gimana tuh? Ya, ini ditambah dengan 1. Benar nggak sih? Sorry, dikurang 1 ya. Nah, dikurangkan dengan 1. Jadinya min 2X ditambah dengan 2 kurang 1 hasilnya 1. Jadinya 1 kurang 2X. Nah, atau berarti gini. Ya bener sih ya. Wait. Oke, tetap bener ya yang tadi. Kalau kita kerjakan
Ini per kurang 1 berarti per 2 dikurangkan dengan 2x dipangkatkan dengan x. Berarti ini limit x menuju infinite daripada apa? Ya, ini jadinya 1 ditambah dengan yang namanya minus 1 per 2 dikurangkan dengan 2x pangkat x. Nah, berarti limit x menuju infinite ini kita harus rubah dalam bentuk 1 ditambah dengan min 1 per, atau min satunya ke di atas ya berarti ya. 2 dikurangkan dengan 2x dipangkatkan dengan yang namanya 2 dikurang dengan 2x per min 1, sehingga untuk yang namanya jadi x berarti harus dikalikan dengan x dibagi dengan 2 dikurangkan dengan 2x. Ya, soal ini dikali min x ya. Berarti limit x menuju infinite dari apa nih? Ya, langsung aja ya. Berarti 1 ditambah dengan min 1 per 2 kurang 2x dipangkatkan dengan 2 dikurang dengan 2x per min 1 dipangkatkan yang namanya ya dipangkatkan jadinya min x per 2 kurang 2x. Ya sudah, berarti kita mau nggak mau harus mengerjakan bentuk yang ini terlebih dahulu. Karena limit menuju infinite, ya sudah, berarti limit x menuju infinite dari apa? Min x per 2 kurang 2x. Hasilnya adalah min 1 per min 2, jadi jawabannya adalah setengah. Ya sudah, berarti ini sama aja kayak limit x menuju infinite dari 1 tambah min 1 per 2 dikurangkan dengan 2x pangkat 2 kurang 2x per min 1 dipangkatkan lagi yang namanya setengah. Berarti ini jawabannya adalah E pangkat setengah alias akar kuadrat dari E. So, ya betul sekali, nomor 5 jawabannya adalah yang A ya. Nah, oke. So, nomor 5 jawabannya A, dan kita akan langsung lanjut ke soal nomor 6 ya. Nah, kalau nomor 6 kira-kira mendekati yang mana? Ya, mendekati yang nomor 5. So, berarti untuk soal nomor 6 berarti limit x menuju 0 dari e pangkat 2x dikurang dengan e pangkat 3x per x. Dan kita mau dalam bentuk dalam rubah dikurang 1, sama kayak nomor 4 nih. Ya sudah, bagaimana kira-kira ngerjainnya? Coba kita cek. E pangkat 2x dikurang dengan e pangkat 3x. Berarti kira-kira siapa yang ditambah 1, siapa yang kurang 1? Ya, ini ditambah 1, ini dikurang 1 ya. So, berarti ini jadinya adalah e pangkat 2x kurang 1 dikurangkan dengan e pangkat 3x tambah 1 per x. Oke, jadinya limit x menuju 0 dari apa? Ini jadinya e pangkat 2x kurang 1 dikurang sama e pangkat 3x kurang 1 per x. Ya sudah, berarti tinggal kita kerjakan limit x menuju 0 dari apa? E pangkat 2x kurang 1 per x dikurang dengan limit x menuju 0 daripada e pangkat 3x dikurang dengan 1 per x. Nah, tapi ingat, dalam sifat ini, ya dalam sifat yang ini sama ini koefisiennya harus sama. Jadi, sebenarnya ini limit x menuju 0-nya ini e pangkat 2x kurang 1, ini bawahnya harus ada 2x dikurang dengan limit x menuju 0 dari e pangkat 3x dikurang 1 per 3x. Nah, masalahnya kalau kayak gini berarti nggak boleh dong, karena udah pasti merubah nilai. Berarti kita harus lakukan sesuatu. Nah, 2 kalau misalnya biar namanya jadi 1 dan nggak mungkin ditambah ataupun dikurang, maka kita harus kali atau bagi. Yang dimana berarti ini dikalikan dengan setengah, ini dikalikan dengan sepertiga. Ya sudah, berarti ini sama aja kayak limit x menuju 0 dari 2 dikalikan dengan yang namanya e pangkat 2x kurang 1
per 2x dikurang dengan limit x menuju 0 dari 3 kali E pangkat 3x dikurang dengan 1 per 3x. Ya sudah, berarti 2 dikalikan dengan limit x menuju 0 dari E pangkat 2x kurang 1 per E pangkat 2x dikurang dengan 3 kali limit x menuju 0 dari E pangkat 3x kurang 1 per 3x. Maka jawabannya adalah 2 dikalikan dengan 1 dikurang dengan 3 kali 1. Jadinya 2 kurang 3, jawabannya adalah min 1. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang D. Nah, oke, berarti langsung aja ya. Jadi nomor 6 ya emang ngerjainnya begitu. Jadi intinya nih yang bagian sini nih, ini juga sama ya. Untuk di sini sama di sini haruslah dalam bentuk yang sama. Ya. Jadi kalau beda harus pikir bagaimanapun caranya. Sama kayak yang di bagian oranye sama yang di bagian biru muda itu ya. Kalau misalnya yang biru mudanya misalnya 1 per 2x, jadinya berarti yang di atasnya harus 2x per 1. Oke, so kita langsung ke 7 dan 8. Untuk nomor 7, lagi-lagi kayak soal model nomor 1 yang B ya, yang bawah yang biru muda. Berarti, waduh, bagaimana nih cara ngerjainnya? Easy lah ya. Limit x menuju infinite dari 2x tambah 1 per 2x kurang 2 dari pangkat 2x kurang 2. Sehingga jadinya limit x menuju infinite daripada, nah kita kan mau bikin satu tambah nih. Berarti di sini depannya udah pasti kita harus pisahkan 2x kurang 2. Nah, bagaimana sekarang 2x kurang 2 supaya hasilnya adalah plus 1? Jadinya adalah ditambah dengan 3 ya, per 2x kurang 2. Sehingga ini jadinya pangkat 2x kurang 2 ya. Nah, karena udah dalam bentuk tambah, berarti gampang, nggak terlalu ribet-ribet lagi. Limit x menuju 0 daripada 1 ditambah dengan 3 per 2x kurang 2 ya. Mungkin ini nggak terlalu saya rinci lagi. 2x kurang 2 tambah 3 per 2x kurang 2 ini kan sama aja kayak 2x kurang 2 per 2x kurang 2 ditambah dengan 3 per 2x kurang 2. Alhasil jadinya 1 ditambah dengan 3 per 2x kurang 2 dipangkatkan dengan 2x kurang 2. Nah, berarti ini limit x menuju infinite dari 1 ditambahkan dengan 3 per 2x kurang 2. Dan ini berarti pangkatnya harus 2x kurang 2 per 3. Berarti supaya 2x kurang 2 per 3 ini tetap jadi 2x kurang 2, maka apa? Ya, ini dikalikan dengan 3 per 1 atau dikalikan dengan 3 aja cukup. Sehingga berarti limit x menuju infinite dari 1 ditambah dengan 3 per 2x kurang 2 dari 2x kurang 2 per 3 dipangkatkan lagi pangkat 3. Ya udah, langsung aja. Ini kan nilainya setara dengan E dipangkatkan dengan 3. Maka jawabannya untuk soal nomor 7 adalah yang D ya. Nah, oke. So, kita langsung lanjut ke soal nomor 8. Jadi nomor 7 nih kalau untuk soal limit-limit begini nih kalau emang udah biasa ngerjain, nanti akan lama-lama akan terbiasa kok. Kira-kira enaknya bakal langsung diapain gitu. Nah, karena emang sulitnya itu adalah bentuk soal yang ada di limit untuk pangkat seperti ini, itu biasanya nggak dalam bentuk langsung seperti yang ada di sebelah kanan ini. Pasti kegampangan ya kalau kayak gitu. Oke, so nomor 8, limit daripada x menuju 0 dari E pangkat 2x dikurang dengan 4 pangkat x per x. Nah, berarti kita mau nggak mau harus rubah dalam bentuk yang kurang lebih seperti nomor 5 ataupun nomor 4 yang kemungkinannya seperti itu. Nah, berarti harus ada dibikin kurang 1. Bagaimanapun caranya.
Ya sudah, berarti ini jadinya limit X menuju 0 daripada E2X. Berarti ini dikurang 1 dikurang 4 pangkat X ditambahkan dengan 1 per X. Sehingga jadinya limit X menuju 0 dari E pangkat 2X kurang 1 dikurang dengan yang namanya 4 pangkat X dikurangkan dengan 1. Karena kita mau nggak mau harus dibikin dari dalam bentuk kurang 1 ya, bukan plus 1 per X. Sehingga kita mau mengerjakan ini, itu bisa langsung kita pisah aja. E pangkat 2X kurang 1 per X dikurang dengan yang namanya limit X menuju 0 daripada 4 pangkat X dikurangkan dengan 1 per X. Seperti itu ya. Oke, nah ini tahu sendiri ya, berarti kan karena berhubung E pangkat 2X kurang 1 dikurang sama 4 pangkat X kurang 1 per X ini akan sama nilainya dengan yang namanya E pangkat 2X kurang 1 per X dikurang sama 4 pangkat X kurang 1 per X. Makanya ini kerjanya dipisah ya. Ya sudah, berarti limit X menuju 0 E pangkat 2X kurang 1 per, ini harus 2X, dikurang dengan limit X menuju 0 daripada 4 pangkat X kurang 1 per X. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini nggak ada masalah. Tapi kalau yang di sebelah kiri ini ada masalah karena ini sama ininya nggak sama. Berarti apa ini? Ya, ini dikalikan dengan setengah. Berarti ini jadinya adalah limit X menuju 0 dari 2 dikalikan dengan yang namanya E pangkat 2X kurang 1 per 2X dikurang dengan limit X menuju 0 daripada 4 pangkat X dikurang dengan 1 per X. Berarti 2 dikalikan dengan limit X menuju 0 daripada E pangkat 2X kurang 1 per 2X dikurang dengan yang namanya limit X menuju 0 dari 4 pangkat X kurang 1 per X. Berarti hasilnya adalah 2 kali 1 dikurangkan dengan ln 4. Jadinya adalah 2 dikurang ln 4, atau bisa kita rubah dalam bentuk 2 dikurang dengan 2 ln 2. Atau bisa juga jadi apa? 2 dikali 1 kurang ln 2 itu juga boleh. Ya. Untuk ln 4 sendiri sebenarnya ln 4 ya, logaritma natural 4 ya, berarti ln 2 pangkat 2 artinya berarti 2 kali ln 2. Seperti itu. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang B ya, adanya dalam bentuk yang seperti ini. 2 dikurangkan dengan logaritma natural 4 atau ln 4 ya bahasanya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya, ke dua soal terakhir ya. Nah, oke. So, kita hapus nomor 7 dan nomor 8-nya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 9 dan 10. Dan ternyata nomor 9 sama 10 ini masih bentuknya kurang lebih kayak nomor 1 ya. Oke. Berarti untuk soal nomor 9 limit X menuju infinite dari 4 tambah X per X dari pangkat min 2X tambah 1. Berarti limit X menuju infinite daripada, nah ini kita bikin versi kebalikannya dulu. Karena mau nggak mau ini ya, kalau kita bikin ya berarti 4 kurang X ditambahkan dengan X per X ya. Atau kalau enggak, ini kita kerjakan secara terpisah ya. Kita kerjakan secara terpisah. 4 tambah X per X ini sama dengan 4 per X ditambahkan X per X. Yang artinya berarti 4 per X ditambahkan dengan 1. Atau 1 ditambahkan dengan 4 per X. Berarti di sini artinya adalah 1 ditambahkan dengan 4 per X dipangkatkan dengan min 2 tambah dipangkatkan min 2X tambah 1. Nah, berarti langsunglah kita rubah dalam bentuk yang namanya 1 ditambahkan dengan 4 per X pangkat X per 4. Nah, kira-kira bagaimana supaya bisa dikerjain? Ya, ini dikalikan dengan 4
dikalikan dengan yang namanya, berarti ya dikalikan dengan 4x 4 per x dikalikan dengan min 2x tambah 1 ya, atau mungkin bahasanya begini, dikalikan dengan 4, nah dikalikan dengan 4 per x dikalikan dengan min 2x tambah 1 dong, ya kan. Berarti dari sini nih, atau kalau enggak mungkin langsung versi gabungannya aja ya. Ini langsung digabung aja, jadinya berarti 4 per x dikalikan dengan min 2x tambah 1. Nah, kalau kurang lebih kan begini ya. Berarti limit x menuju infinite dari 1 ditambahkan dengan 4 per x dipangkatkan dengan x per 4 dipangkatkan dengan yang namanya 4 kali min 2x tambah 1 per x. Ya sudah, berarti kita harus kerjakan ini dulu ya, dengan menggunakan pendekatan limit x menuju infinite dari 4 kali min 2x tambah 1 per x. Jadinya kan ini limit x menuju infinite dari min 8x tambah 4 per x, maka limit jawabannya langsung min 8 per 1, yaitu adalah min 8. Nah, intinya untuk yang ini kita langsung bisa kerjakan dengan rumus cepat aja ya, biar lebih cepat lagi daripada kelamaan dibagi x kelamaan. Nah, berarti ini hasilnya adalah limit x menuju infinite dari 1 tambah 4 per x dipangkatkan dengan x per 4 dipangkatkan dengan yang namanya min 8. Berarti karena ini jawabannya adalah E ya, berarti E pangkat min 8 atau jawabannya adalah 1 per E pangkat 8. Ternyata versi jawaban yang ada adalah versi yang ini, yaitu yang ada di jawaban B ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal terakhir. Ke soal nomor 10 ini dihapus terlebih dahulu. Nah, untuk soal nomor 10, limit x menuju 0 daripada min 3 tambah x per min 3 pangkat 2 per x. Berarti kalau ini kita otak-atik dulu ya, misalnya jadinya min 3 tambah x per min 3, berarti jadinya min 3 per min 3 ditambah dengan x per min 3. Berarti ini hasilnya adalah 1 ditambahkan dengan yang namanya x per min 3. Ya sudah, berarti ini bentuknya setara dengan limit x menuju 0 dari 1 ditambahkan dengan x per min 3 dipangkatkan dengan 2 per x ya, 2 per x, sehingga jadinya limit x menuju 0 dari 1 ditambahkan dengan min x per 3 atau x per min 3 ya. Nah, kita mau rubah ini dalam bentuk yang namanya pangkat min 3 per x. Nah, sekarang ini dikali dengan berapa supaya 2 per x? Ya, kita kali dengan yang namanya 2 per 3. Dikali 2 terus dibagi 3. Kalau x-nya mah nggak usah lagi ya, karena udah pas. Berarti limit x menuju 0 dari 1 ditambahkan dengan x per min 3 dipangkatkan dengan min 3 per x atau min 3 per x seperti ini dipangkatkan dengan yang namanya adalah 2 per 3. Sorry, ada yang ketinggalan. Harusnya minus dong ya. Karena apa? Kalau nggak dikasih minus, jawabannya nanti negatif ya. Jadi ini dikali sama min 2 per 3. Oke, ini saya perbaiki dulu aja ya. Dikalikan dengan yang namanya min 2 per 3. Berarti ini jadinya adalah E pangkat min 2 per 3 atau 1 per E pangkat 2 per 3 atau 1 per akar pangkat 3 dari E pangkat 2. Ternyata jawaban yang ada adalah dalam bentuk yang seperti ini di jawaban yang D, seperti itu ya. Nah, oke. So, dengan begitu berakhirlah pembahasan untuk tes formatif
aktif pada modul keempat untuk mata kuliah kalkulus 1 dengan kode 4 PEMA 4108 ya. Jadi dari kelima itu ternyata yang paling sering keluar atau yang sering dipakai dalam soal adalah 1, 4, sama 5. Karena kalau untuk yang nomor 2 sama nomor 3 itu emang lebih ke sekedar rumus doang sih. Bahkan di di bukunya ini terkait dengan latihan soalnya tidak ada dalam bentuk nomor 2 sama nomor 3 ya. Biasanya untuk nomor 2 sama nomor 3 ini itu dipakai untuk mencari dari nomor 2 sama nomor 3 ya, yang ln 1 tambah x per x sama dengan 1 ataupun apapun itu, dia dipakai untuk menurunkan rumus dari nomor 1 sehingga jadi A jadi B gitu ya. Oke, so dengan begitu terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like dan di share dan di subscribe jika channelnya bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah donasi di saweria.co untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada yang sulit atau mungkin kurang paham, boleh langsung saja ditanyakan di kolom komentar, atau kalau emang ada koreksiannya juga boleh langsung saja diketik saja di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.